Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beserta salam semoga dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita mulai masuk ke dalam kitab Taharah di dalam buku fikih Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Di dalam kitab Taharah di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Di antaranya adalah babun fi ahkami taharah wal miyah, yaitu bab tentang hukum-hukum taharah serta air. Syekh mengatakan, inna salata hiya ruknu tsani min arkanil Islam ba'da syahadatain. Sesungguhnya salat adalah rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam setelah dua kalimat syahadat. Wa hiya al-fariqatu bainal muslim wal kafir. Bahwasanya salat itu adalah pembeda antara seorang muslim dan kafir. Wa hiya amudul Islam. Dia adalah tiang Islam. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu. Dia adalah perkara yang pertama hamba itu dihitung. Jadi amalan kita yang pertama dihitung nantinya adalah salat. Fa in sahhat wa qubilat qubila sa'iru 'amalih. Apabila salatnya sah dan diterima, maka seluruh amalannya diterima. Wa in rudda sa'iru amalih. Apabila solat itu ditolak, tidak diterima, maka seluruh amalannya pun tidak diterima. Maka di sini kita melihat pentingnya solat. Solat menjadi barometer diterimanya seluruh amalan kita. Kalau solat kita diterima, maka seluruh amalan kita setelahnya diterima. Dan dia juga merupakan identitas seorang muslim yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir. Wa qad dzukirat as-salatu fi mawatin katsiratin min al-Qur'anil Karim ala sifatin mutanawwi'ah. Salat itu telah disebutkan di tempat-tempat yang banyak di dalam Al-Quran Al-Karim dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Fataratan ya'murullahu biiqamatiha. Terkadang disebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk menegakkannya. Wa taratan tubayyinu maziyataha. Terkadang Allah menyebutkan salat dengan menjelaskan keistimewaannya. Wa taratan yubayyin thawabaha. Allah menyebutkan salat terkadang dengan menjelaskan pahalanya. Wa taratan yaqrinuha ma'as sabr. Terkadang Allah menyebutkan salat itu dengan menggandengkannya dengan sabar. Wa ya'muru bil isti'anati bihima 'ala syada'id. Dan Allah memerintahkan agar kita
minta tolong dengan keduanya, solat dengan sabar ketika kita mendapatkan kesusahan. Maka kita lihat solat disebut sering atau berkali-kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan beragam bentuk. Wa min thamma kanat qurrata 'ainir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi dunya. Dari sini kesejukan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah solat di kehidupan dunia ini. Yani Allah Subhanahu wa taala jadikan solat itu adalah kesejukan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahiya hilyatul nabiyyin. Solat itu adalah hiasan para nabi, wa syiarus salihin. Dia adalah syiar orang-orang yang saleh. Wa hiya silatun bainal 'abdi wa baina rabbil alamin. Bahwa salat itu adalah hubungan antara hamba dengan Rabb semesta alam. Wa hiya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Begitu sifat-sifat salat yang disebutkan. Walamma kanat hadhihi as-salatu la tasihhu illa bi taharatil musalli min al-hadathi wan najasi hasaba qadrati ala dhalik. Wa kanat madat at-tatahhur hiya al-ma'u aw ma yaqumu maqamuhu min at-tayammum 'inda 'adam al-ma'. Sara al-fuqaha'u rahimallahu ta'ala yabda'una bi kitab at-taharah. Ketika salat itu tidaklah sah kecuali dengan kesucian orang yang salat. Suci dari hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah wasfun qa'imun fil abdi yamna'u ma yushtaratu biwujudihi. Yaitu satu sifat yang ada pada seseorang yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan yang disyaratkan. Seperti sholat, disyaratkan harus ada wudu. Ya, disyaratkan adanya hilangnya hadas. Maka ketika ada hadas ini dia tidak bisa mengerjakan sholat. Dia adalah bentuk sifat, ya, wan najas atau najis. Jadi solat tidaklah sah kecuali sucinya seorang yang solat dari hadas dan najis hasabal qudrati ala dhalik, sesuai dengan kemampuannya untuk itu, untuk bersuci tersebut. Wa kanat madatut tatahhur, adapun materi yang dipakai untuk bersuci itu hiyal ma, yaitu air, au ma yaqumu maqamahu min at-tayammumi 'inda 'adamil ma, atau apa yang menggantinya, mengganti posisinya dari bentuk tayamum ketika tidak adanya air. Jadi materi untuk kita bersuci ada air atau penggantinya ketika tidak ada air. Sara al-fuqaha rahimallahu ta'ala yabda'una bi kitab at-taharah. Ketika solat itu tidak sah kecuali adalah kesucian orang solat, maka oleh karena itu ahli fikih memulai pembahasan mereka di dalam kitab fikih adalah kitab taharah. Li'annaha lamma quddimat as-salatu ba'da ash-shahadataini ala ghairiha
min baqiyati arkanil Islam nasaba taqdimu muqaddimatiha. Karena ketika solat itu setelah 2 kalimat syahadat didahulukan di atas rukun Islam yang lain. Kita lihat rukun Islam itu apa? Syahadatain, iqamis shalah, ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjil bait. Maka kalau kita lihat pembahasan kalau begitu, pembahasan pertamanya adalah solat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji, gitu ya. Itu adalah ibadah. Nah, solat ini tidak bisa atau tidak sah kecuali harus dengan bersuci. Maka pembahasan pertama bukan langsung solat, tetapi apa yang menjadi syarat dari solat itu. Makanya pembahasan ahli fikih selalu dengan kitab taharah. Imam Malik dalam kitab Muwatta, ya, dia awali dengan solat sedikit, kemudian baru dia masuk kepada taharah. Karena taharah merupakan syarat sah solat. Oleh karena itu seluruh pembahasan fikih selalu memulai dengan taharah. Ya, ketika solat didahulukan dari rukun-rukun Islam yang lain setelah syahadatain, nasaba taqdimu muqaddimatiha, maka sangat pantas didahulukan muqaddimah dari solat itu. Apa muqaddimah solat? Adalah taharah. Wa minha taharah, yaitu diantaranya adalah taharah. Fahiya miftahus salah, taharah itu adalah kunci pembuka atau alat pembuka solat. Seorang tidak akan bisa masuk ke dalam solat kecuali harus dengan alat pembukanya. Kama fil hadis, sebagaimana hadis miftahus salatit tahur. Ya, pembuka solat itu adalah bersuci. Wa dzalika li'anna al-hadatsa yamna'u as-salata. Karena hadas itu menghalangi solat. Fahuwa kal qufli, dia bagaikan gembok. Ya, pintu ketika digembok, bisa enggak kita masuk? Tidak bisa kita masuk. Ya. Yudha'u 'alal muhdits. Jadi hadas itu seperti gembok yang diberikan kepada orang yang berhadas. Fa idza tawadda, apabila dia berwudu, in halal quflu. Apabila dia berwudu, maka gembok itu terbuka. Jadi orang kalau dia punya hadas nggak bisa dia masuk sholat karena terkunci. Ya, nah kapan dia baru bisa masuk sholat? Apabila dia berwudu. Dan sholat tidak diterima tanpa ada wudu. Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah satu di antaramu apabila dia punya hadas sampai dia berwudu. Qila ya Abu Abdurrahman, wa mal hadas? Lalu ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Abdurrahman, apa itu hadas? Qal ad-durat wal fusa. Bahwasannya yang hadas itu adalah kentut yang berbunyi atau yang tidak. Disebutkan penyebabnya. Salah satu sebab dari hadas itu.
Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin. Tidaklah diterima solat tanpa bersuci. Wala sadaqatun min ghululin. Tidak juga terima sedekah dari harta haram. Nah, kalau kita lihat ini bahwa taharah adalah alat pembuka solat. Hadath adalah penutup solat. yakni mengunci solat itu. Kita tidak bisa masuk ke dalam solat apabila kita punya hadath sampai kita berwudu. Fattaharatu awkadu syurutis salah. At-taharah, bersuci ini adalah syarat solat yang terpenting. Ya, syarat solat yang terpenting. Syarat solat itu ada berapa? Siapa yang tahu? Ada 9 syarat sah. Syarat sah solat. Ada 9 syarat sah solat. Yang pertama, Islam. Orang yang tidak muslim lalu dia solat, enggak sah. Yang kedua, al-aql, yaitu waras akalnya. Kalau orang gila solat tidak diterima. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu dia sudah mumayyiz. Umur mumayyiz itu yakni kurang lebih umur 7 tahun. Karena Nabi SAW memerintahkan orang tua untuk memerintahkan kepada anaknya mengerjakan solat pada umur 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak kalian untuk solat mereka berumur 7 tahun. Kalau seandainya solatnya tidak sah, untuk apa gunanya solat? Ya, dia memang belum wajib karena dia belum baligh. Tapi solatnya sudah sah. Di bawah dari itu, solatnya tidak sah. Anak umur 3 tahun, 4 tahun, ya. Tamyiz atau mumayyiz ini ulama memberikan had atau batasan, yaitu fahmul khitab. Anak tadi memahami pembicaraan, tahu dia dengan perintah, ya, tahu dia dengan larangan, mengerti dia. Maka ini berarti dia sudah mumayyiz. Kita katakan misalkan, nak kalau sholat jangan main-main. Oh iya, akhirnya dia sholat serius. Nah berarti ini adalah sudah paham, sudah mengerti dengan pembicaraan. Sudah berapa? 3. Yang keempat adalah dukhulul waqt, masuknya waktu. Ya, masuknya waktu. Seorang harus sholat masuk waktu. Kalau seandainya dia sholat di luar dari waktu tidak sah. Begitu juga kalau seandainya dia sholat di luar waktu, ya habis waktu baru dia sholat tanpa uzur, maka sholatnya tidak sah. Yang kelima, taharah, bersuci dari hadath, ya, sebagaimana yang akan kita pelajari ini. Yang keenam, bersih dari najis pakaian, badan, dan tempat. Yang ketujuh, satr aurah, yaitu menutup aurat. Yang kedelapan, istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat.
Yang kesembilan, an-niyah, yaitu niat. Nah ini perlu kita paham. Yang 9 ini harus. Nah paling kuat itu tadi dari syarat sholat, kalau muslim udah pasti ya. Dari yang ada ini misalnya muslim sudah berakal, mayus. Yang lain seperti menutup aurat atau bersihnya pakaian diri dan tempat dari najis. Maka kalau sholat, kalau bersuci ini mau tak mau harus ada. Ya, syarat. Apa itu syarat? Syarat lughatan alamah, tanda. Ya, huwa ma lazima min adamihil adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidhatihi. Itu namanya syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang mengharuskan tidak adanya yang disyaratkan jika dia tidak ada. Ya, mengharuskan tidak adanya disyaratkan jika syarat itu tidak ada. Dan tidak mengharuskan disyaratkan itu ada atau tidak jika dia ada. Saya berikan contoh. Orang masuk ke sekolah SMA, dia syaratnya adalah punya ijazah SLTP. Syaratnya punya SLTP. Kalau seandainya dia tidak punya ijazah SLTP, apakah dia bisa masuk ke SMA? Tidak. Ketika tidak ada syarat, maka tidak ada juga yang disyaratkan, yaitu masuk ke SLTP. Tapi ketika dia ada ijazah SLTP, masuk SMA ya, ada ijazah SLTP, maka tidak harus dia masuk, ya, dan tidak juga tidak. Bawa ke wudhu. Orang yang ingin mengerjakan wudhu sholat harus berwudhu, itu syaratnya. Jika wudhu tidak ada sholat. Tapi kalau ada wudhu, tidak mesti sholat dan tidak juga tidak. Itu namanya syarat. Baik. Orang yang syarat dikatakan tadi bahwa auqadu syurut shalah wasyartu la budda an yuqaddam 'ala al-masyrut. Dan syarat itu harus didahulukan atas yang disyaratkan. Jadi orang masuk SMA, ya, lah masuk SMA dulu baru dapat ijazah, enggak. Harus ada ijazah dulu, bukti. Ya. Begitu juga orang yang sholat, dia tidak bisa sholat dulu nanti, ya, nanti baru wuduknya belakangan, enggak. Ya, kecuali masalah dunia kali ya. Syaratnya bangun harus ada IMB. Ya udah IMB nanti salah. Bangun itu dulu. Enak. Atau yang lain-lainnya. Syarat itu harus terpenuhi dulu sebelum yang disyaratkan terwujud. Baik. Maka dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, orang yang sholat tapi dia tidak berwudu, lupanya berwudu. Sudah sholat, tadi ambo berwudu ada ya? Tengok dia ambo tadi ke WC. Tadi setelah WC tadi ambo wudu ada. Dia sudah sholat. Oh iya, ambo tidak wudu tadi. Sholatnya sah atau tidak? Tidak. Berbeda dengan orang ketika dia sudah sholat, dia, celana ambo tadi kok kena najis. Ya, syarat di antara syarat sah salat adalah
pakaiannya harus suci. Tapi karena dia lupa, ya, karena dia lupa itu dimaafkan. Tapi kalau bersuci tidak bisa dimaafkan, harus didatangkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW sholat, sedang sholat beliau buka sandalnya. Ya, beliau buka sandalnya. Lalu para sahabat buka sandal semua. Setelah sholat, Nabi mengatakan, kenapa kalian buka sandal? Kata sahabat, kami melihat Anda buka sandal, kami juga buka. Ya. Lalu Nabi mengatakan, datang kepadaku Jibril memberitahukan bahwa di bawah sandal itu ada najis. Lalu dibuka. Nah, Nabi setelah diberitahukan oleh Jibril, dia tidak mengulangi kembali sholatnya dari awal. Tapi dia lanjutkan. Ya, berarti ada masa dia mengerjakan sholat mutalabbisun bin najasah. Ada masa di mana beliau dalam kondisi terkena najis pakaiannya atau pakaiannya atau sandalnya. Yang mana tadi disyaratkan untuk suci, kan gitu ya. Karena dia tidak tahu, itu dimaafkan. Setelah diberitahu dia buka. Nah, ini menunjukkan bahwa masa dari awal dia mulai sholat sampai diberitahu oleh Jibril dianggap sholatnya sah. Kalau tidak sah, tentu diulangi dari awal. Sebagaimana Nabi SAW melihat seorang sholat di kakinya tidak terkena air sebesar kuku atau dirham. Lalu Nabi perintahkan baginya untuk mengulangi wudunya, memperbaiki wudunya dan sholat. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak sempurna wudunya mengakibatkan wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah berarti dia tidak punya suci, tidak punya taharah. Ya. Nah, dia tidak punya taharah berarti sholatnya tidak sah. Nah, ini perlu kita mempelajari taharah. Enggak tahu kita. Ya, apakah sholat kita ini selama ini sah atau tidak? Bagi orang yang tidak memperhatikan taharahnya. Kalau seandainya seorang bangun tidur dari malam, lupa dia punya hadas besar. Ya. Setelah sore baru ingat, tadi malam ambo mimpi. Ya. Ya, mimpi basah. Tapi subhanallah, mungkin boleh jadi ada orang ketika dia bangun dia tahu basah. Tapi ketika mandi lupa gitu loh. Mandinya itu dia mungkin keramas juga, tapi lupa niatnya bukan mandi junub, tapi mandi biasa. Berarti hadasnya belum terangkat. Maka dia harus mandi bersuci, kemudian dia harus mengulangi sholat subuhnya, zuhur, asar. Kenapa? Karena sholat tidak sah. Baik. Makna taharah, apa itu taharah? At-taharah lughatan nadhafatu wan nazahatu min al-aqdharis hissiyati wal ma'nawiyah. Yaitu nadhafah bersih, wan nazahah suci, dari aqdhar, dari kotoran, al-hissi yang bisa diraba, wal ma'nawi yang tidak bisa diraba. Ya abstrak. Jadi bersih dan suci dari kotoran, baik yang bisa diraba atau yang tidak. Wa ma'naha syar'an, maknanya secara syariat, kita selalu mendengar di dalam pembahasan ya definisi itu lughah. Kemudian setelah itu syara'.
Lughah ini asal. Ya. Secara bahasa apa? Asal kata ini maknanya apa? Kemudian secara syara adalah penempatannya secara syara. Secara istilah. Ya. Kalau misalkan wudu nih ya atau taharah. Taharah secara bahasa bersih-bersih, itu juga taharah namanya. Mensucikan itu adalah taharah. Tapi secara syariat ketika mengatakan syarat salat adalah taharah, berarti maksudnya di sini bukan lughah tetapi syara' menurut syariat. Wa irtifa'ul hadathi wa zawalun najas. Irtifa' yakni hilangnya hadas dan hilangnya najis. Ya, irtifa terangkatnya hadas dan hilangnya najis. Irtifa'ul hadath yahsulu biisti'malil ma'i ma'an niyyah. Terangkatnya hadas. Apa itu hadas tadi? Hadas adalah sifat sesuatu hukum yang melengket pada diri kita, yang menghalangi kita sholat. Dia tidak berbentuk, dia tidak berbau, dia tidak terasa. Maaf, contoh misalkan orang yang kentut dengan orang yang tidak kentut, wajahnya sama atau tidak? Nggak ada perubahan. Orang antara orang yang kentut dengan orang yang berwudu, wajahnya sama. Tapi antara orang kena najis ya dengan orang yang tidak kena najis ada bedanya, kadang bau. Ya. Ada fisiknya. Kalau hadas ini tidak, dia suatu hukum yang melengket pada diri seorang yang menghalangi dia karena keberadaannya itu menghalangi dia untuk mengerjakan ibadah yang mensyaratkan tidak adanya hadas itu. Ya. Bagaimana cara mengangkatnya? Mengangkatnya itu atau terangkatnya hadas itu bisa terwujud dengan memakai air yang diiringi dengan niat. Ya. Fi jami'il badani, pada seluruh tubuh, in kana hadatsan akbar, apabila itu hadas besar, junub. Au fi a'dha'il arba'ah in kana hadatsan asghar. Ya. Yang atau di 4 anggota tubuh jika seandainya itu ada hadas kecil. Mana 4 anggota tubuh? Wajah, tangan, kepala, kaki. Kalau hadas besar, seluruh tubuh kita harus dipakai air. Ma'an niyah. Harus ada niatnya. Ya. Au isti'malu ma yanubu 'anil ma' 'inda 'adamihi awil 'ajzi an isti'malihi wa huwa turab. Ya, yaitu atau dengan memakai yang pengganti air. Yang mengganti air. Ketika tidak ada air atau tidak mampu memakai air. Apa dia? Turab, bukan pasir. Ya, pasir bahasa Arabnya ramel. Tapi yang maksud dengan turab adalah tanah. Mana tanah kering? Sebab kalau dia kena air namanya tin. Ya. Jadi turab ala sifatin makhsusah, dalam bentuk yang khusus. Wasayati insyaallah bayanun li sifatit tatahhur min al hadatsain. Ya insyaallah nanti akan berikan penjelasan bagaimana cara bersuci dari kedua hadas tersebut.
Wa gharaduna al-an, maksud kita sekarang bayanu sifatil ma'il ladzi yahsulu bihi at-tatahhur wal ma'ul ladzi la yahsulu bihi dzalik. Maksud kita di dalam pembahasan ini adalah menjelaskan kriteria air yang bisa dipakai untuk bersuci dan yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu pembahasan kita sekarang. Ini airnya seperti apa sih yang kita bisa pakai? Mana yang bisa, mana yang tidak? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Kami turunkan dari langit air yang suci. Dalam surah Al-Furqan ayat 48. Wa qala ta'ala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Allah menurunkan dari langit air kepada kalian agar kalian bisa agar Allah mensucikan kalian dengan air itu. Apa itu tahur? Air suci itu seperti apa? Ya, yang air yang tahur itu. Huwa tahiru fi dzatihi. Zatnya suci. Al-mutahhiru li ghairihi. Dan bisa mensucikan yang lain. Jadi pada dirinya dia adalah suci dan bisa mensucikan yang lain. Ada lagi air dia suci tapi tidak tahur, tidak bisa mensucikan yang lain. Huwa tahir walam yutahhir ghairahu. Ya. Nah, ini berarti tidak tahur. Air tahur itu tahuran, ya, yaitu dia suci dan mensucikan. Mana dia nih? Apa karakternya? Wa huwal baqi ala khilqatihi, yaitu air yang masih berada di atas asli penciptaannya. Serupa diciptakan oleh Allah, dia masih seperti itu. Maka ini adalah air tahur namanya. Ai fi sifatihi allati khuliqa 'alaiha, yaitu di atas karakter air itu, di atas karakter yang Allah ciptakan dia. Berarti air payau-payau misalkan, ya, apa warnanya? Kadang seperti air teh, ya, coklat, atau ada air seperti air susu putih, air susu. Begitu keluarnya, maka itu boleh kita pakai, ya. Atau misalkan air laut, ya udah Allah ciptakan memang ada garamnya, gitu, ya. Nah, ini begitu aslinya. Sawa'an kana nazila minas sama, baik air itu turun dari langit seperti al-matar, hujan, wa dzaubil thuluji wal barat, atau air yang dia mencair dari salju, dari es, atau barat. Barat itu adalah batu es yang turun dari langit, ya. Au jariyan fil ard, atau air yang mengalir di atas permukaan bumi. Kama'il anhar, seperti air sungai, wal uyun, mata air, wal abar, atau air sumur, wal bihar, atau air laut. Au kana muqattaran, baik dia turun dari langit ataupun dia disuling. Jadi kalau seandainya airnya disuling, ya, airnya tadi ini diproses lagi kembali dia ke seperti air asli, ya, maka itu adalah suci. Kita wudu, kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan. Ya, silakan yang azan. Baik, kita lanjutkan. Fahadha huwa alladhi yasihhu at-tatahhuru bihi min al-hadath wan najasah.
Maka inilah sifat air, yaitu air yang dinamakan dengan air tahur yang suci dan mensucikan, atau juga dinamakan dengan air mutlak. Ya, air mutlak itu apa? Air yang masih di atas bentuk keasliannya, mutlak, tidak ada embel-embel. Ketika ada orang mengatakan saya butuh air, yang terlintas baginya adalah ya air yang Allah ciptakan. Nah, inilah air yang bisa bersuci dari hadas dan najis. Fa in taghayyara binajasatin lam yajuz at-tatahhuru bihi min ghairi khilaf. Kalau seandainya terjadi perubahan pada air itu disebabkan oleh najis, perubahannya itu disebabkan oleh najis. Perubahan mana? Perubahan dari salah satu sifat dari air. Apa sifatnya? Warna, aroma atau bau, kemudian rasa. Kalau berubah rasanya, atau berubah warnanya, atau berubah aromanya disebabkan oleh najis, maka tidak boleh kita bersuci dengan air itu. Min ghairi khilaf, tanpa ada perbedaan menurut ulama. Wa in taghayyara bi syai'in tahirin lam yaghlib alaihi fassahihu min qawlai al-ulama sihhatu tatahuri bihi aidan. Kalau seandainya berubah air tadi, salah satu sifatnya dengan sesuatu yang suci, tapi tidak mendominasinya, tidak merubah total, maka yang sahih dari dua pendapat ulama, sahnya bersuci dengan air itu. Ini air nih, masuk ke dalamnya sesuatu yang suci, ya, dan tidak mendominasinya, merubahnya, maka airnya boleh berwudu dengannya atau bersuci dengannya. Seperti apa? Misalkan masuk daun ke dalamnya, masuk sabun ke dalamnya. Ya, ini kita mandi, taunya anak main sabun, masuk ke dalam sedalam bak. Ya, apakah akhirnya harus kita keluarkan, kita kuras? Enggak. Tapi masuk 1 kilo deterjen, berubah jadi lah mendominasi, ya, maka itu tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Boleh nggak dipakai itu? Boleh, ya, tapi dia tidak mensucikan, tidak bisa pakai untuk berwudu. Baik, teh suci atau tidak suci? Suci. Ketika air kita masukkan ke teh ke dalamnya, jadi apa dia? Jadi teh. Kita namakan air teh. Jadi teh dia. Kita masukkan kopi ke dalamnya sehingga dia jadi hitam. Jadi apa dia? Jadi kopi. Kita masukkan susu, ya, jadi susu. Ya, dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, amma mas'alatu taghayyuril ma'il yasiri awil katsiri bitahirat. Adapun terjadinya perubahan air yang sedikit atau yang banyak disebabkan oleh benda-benda yang suci. Kal isnan was sabun was sidr wal khatmi wat turab wal ajin, seperti isnan. Isnan itu adalah semacam daun dari tumbuh-tumbuhan yang dipakai untuk bersuci, seperti pengganti sabun. Au sabun atau sabun itu sendiri.
wasidir, daun bidara, ya, wal khatmi, khatmi ini adalah bunga kembang sepatu, ya, wat turab atau tanah, awil ajin, sisa dari adonan. Misalkan dia habis bikin adonan roti nih, ya kan lengket tuh tepung-tepungnya di apa namanya, di baskom, lalu dimasukkan air situ, boleh nggak dia berwudu dengan sisa-sisanya? Ada juga tepung di situ, boleh, ya. Wa ghairi dzalika mimma qad yughayyirul ma', dan yang lainnya yang terkadang bisa merubah air. Mithl ina idza kana fihi atharu sidrin wa aw khatami wa wudi'a fihi al-ma' fataghayyara bih ma'a baqa ismil ma'. Seperti bejana yang di dalamnya ada sisa dari daun bidara atau kembang sepatu tadi, lalu diletakkan air di dalamnya, lalu berubah air itu sedikit, ya, maka selama dia masih dikatakan air, bukan dikatakan air teh. Nah, kalau air teh tidak mutlak lagi, sudah muqayyad, dia sudah digabungkan dengan yang lain, ya. Fahadha fihi qaulani ma'rufani lil ulama. Dalam hal ini terjadi dua pendapat yang diketahui oleh ulama. Tapi tadi telah disebutkan bahwa masih sah, ya, sah. Kalau kita lihat ada athar di dalam masalah ini, ya. Di antaranya adalah Nabi SAW mengatakan kepada Atiyah, sahabiyah, untuk memandikan anaknya, putrinya, ya, apa kata Nabi? Yaghsilnaha thalathan aw khamsan aw sab'an aw akthar min dhalika in ra'aytunna bima'in wasidrin waj'al akhirahu kafura aw syai'an min kafur. Kata Nabi ketika memerintahkan kepada kaum wanita untuk memandikan putrinya, ya, yang wafat, apa katanya? Mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih dari itu jika diperlukan, dengan air dan sidir. Berarti air dan sidir, ada air dicampur dengan bidara. Wajal akhirahu kafuran aw syai'an min kafur. Jadikanlah yang terakhirnya dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Kapur barus itu suci atau tidak? Hah? Kapur barus itu suci atau tidak? Suci. Ya, lalu dicampur air terakhir untuk menyiram mayat ketika dimandikan. Dan ini tidak mengeluarkan status air dari air tahur, suci dan mensucikan. Tapi kalau seandainya sudah mendominasi, berubah, sudah menjadikan dia keluar dari, tidak dimakan dengan air mutlak lagi. Contoh saya katakan tadi air mutlak. Kita taruhlah misalkan di sini air, ini air jenis-jenis air. Ini teh, ini air putih, ini air susu, ini air kopi. Ketika kita menunjuk, tolong kasih saya air. Kira-kira dari air ini mana yang diambil oleh orang? Air putih. Walaupun di dalamnya mungkin ada sedikit gula. Berubah salah satu sifatnya itu rasa. Warna tidak berubah. Ya. Tapi ketika disebutkan kasih saya air, maka orang mengatakan langsung diambil, ya, air yang masih dalam aslinya. Lalu misalkan taruhlah air payau-payau tadi yang mirip dengan teh, ya, maka ketika dia tahu itu adalah air payau-payau, ya, dari ciptaannya memang seperti itu, dia akan ngambil air itu. Taruhlah misalkan sekarang kita di laut, dia di pantai. Ketika misalkan kita ambil air laut, ya, terus di sini ada teh, ini kopi, ini lain. Ketika kita sebut kasih saya air,
kira-kira apa yang diambil orang? Air laut. Ya, ini namanya dengan air mutlak, yakni air ketika disebutkan secara mutlak, falam tajidu ma'an, dengan bentuk nakirah. Kalian tidak mendapatkan air. Ya, berarti apapun air, yang namanya air bisa dipakai sebagai bersuci apabila dia masih dalam keasliannya. Taib. Tsumma dzakarahu ma'a bayani wajhi kulli qaulin wa rajjaha qawla bisihhati tahur bihi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan penjelasan tentang masing-masing dari perkataan dan beliau merajihkan pendapat akan sahnya bersuci dengan air yang di dalamnya bercampur sedikit dengan yang suci. Wa huwa as-shawab wa qala huwa as-shawab li'anna Allah Subhanahu wa taala, inilah yang benar, yakni sah bersuci dari air yang di dalamnya bercampur dengan sesuatu yang suci. Karena Allah berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Kalian tidak mendapatkan air. Ya, fatayammamu sa'idan thayyiba. Wa qawlu falam tajidu ma'an, perkataannya engkau tidak mendapatkan air. Apapun air nih, air gitu. Nakiratun fi siyaqin nafyi. Dia adalah kalimat yang nakirah dalam redaksi penafian, peniadaan. Falam tajid, kalian tidak dapatkan. Faya'ummu kullama huwa ma, maka ini meliputi seluruh sesuatu yang dia adalah air. La farqa fi dzalika baina naw'in wa naw'. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Fa idza 'adimal ma, jika air tidak ada, au ajaza an isti'malihi min wujudihi ma'a wujudihi, atau tidak mampu memakai air walaupun air itu segudang, ada air ya, tapi dia tidak mampu. Fa innallaha ta'ala qad ja'ala badilahu at-turab, Allah telah jadikan gantinya adalah tanah. Ala sifatin listi'malihi, sesuai dengan tata cara dalam pemakaiannya. Bayyanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Wa sayati tawdihu dzalika insyaallah fi babihi, nanti akan diberikan penjelasan di babnya. Wa hadza min lutfillahi bi ibadihi, ini menunjukkan akan kelembutan Allah terhadap hambanya. Wa raf'il haraji anhum, wa raf'il haraji anhum, dan mengangkat atau menghilangkan kesusahan dari mereka. Ya, sebagaimana firman Allah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghait aw lamastumun nisa, dan seterusnya. Qala Ibnu Hubairah wa ajma'u ala anna at-taharata bil ma'i tajibu ala kulli man lazimathu as-salatu ma'a wujudihi. Ibnu Hubairah mengatakan, ulama sepakat, mereka sepakat bahwa wajib bersuci dengan air atas setiap orang yang wajib mengerjakan sholat jika air itu ada. Wajib bersuci dengan air. Fa'in adimahu fabadaluhu, kalau seandainya air itu tidak ada, maka wajib bersuci dengan gantinya. Liqauli ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Wa liqauli ta'ala yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bih. Ya, Allah menurunkan dari langit air kepada kalian agar Allah mensucikan kalian dengan air itu. Wa hadza mimma yadullu ala 'azamati hadzal Islam. Ini menunjukkan akan keagungan Islam ini. Alladzi huwa dinut taharati wan nazahati hissiyati wal ma'nawiyah. Di mana agama Islam adalah agama kesucian, taharah,
agama kebersihan dan kesucian hissi, baik secara fisik wal ma'nawiyah atau secara abstrak. Kama yadullu dzalika ala 'azamati hadhihi shalah. Ini menunjukkan akan keagungan solat ini. Haitsu lam yasihhu ad-dukhulu fiha biduni taharatain. Di mana agungnya solat ini tidak sah kita masuk ke dalam solat tanpa bersuci. Baik yang dengan air atau dengan penggantinya. Harus dengan bersuci. At-taharatu atau dengan biduni taharatain. Maksud di sini dengan dua bersuci. Taharah yang pertama taharatul ma'nawiyah. Maksud di sini tidaklah sah solat seorang untuk masuk ke dalam solat itu tanpa harus suci dari dua bentuk. Yang pertama sucinya secara ma'nawi, abstrak. Yang dimaksud di sini adalah minasyirik, suci dari syirik. Wa dzalika bitauhid wa ikhlasil ibadati lillah, yaitu dengan tauhid dan mengikhlaskan ibadah bagi Allah. Wa taharatul hissiyah, kesucian yang kedua adalah yang secara fisik, minal hadathi wan najasah, yaitu dari hadath dan najis. Wa dzalika yakunu bil ma' au ma yaqumu maqamah, yaitu dengan cara memakai air atau yang menggantinya. Wa alam annal ma' idza kana baqiyan ala khilqatihi lam tukhalidhu madatun ukhra fahuwa tahurun bil ijma'. Ini kaidah juga. Ketahui bahwa air itu apabila dia masih berada di atas keaslian ciptaannya dan tidak dicampur oleh materi lain, maka dia adalah suci dan mensucikan bil ijma'. Ya, yaitu kesepakatan ulama. Wa in taghayyara ahadu awsafihi thalatha, apabila salah satu sifat yang tiga itu berubah, rihuhu aw ta'muhu aw launuhu, aromanya, rasanya dan warnanya, binajasatin, dengan najis, disebabkan oleh najis, fahuwa najisun bil ijma', maka air itu adalah najis jika berubah. Ya, la yajuzu isti'maluhu, tidak boleh dipakai. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-ma'u tahurun la yunajisu syai'un, air itu suci, tidak ada yang bisa menajiskannya, illa ma taghayyara launuhu wa rihuhu wa ta'muhu binajasatin waqa'a fiha, kecuali berubah salah satu di antara warna, sifatnya, aromanya, rasanya dan warnanya disebabkan oleh najis yang masuk ke dalamnya, berubah dia, ya, maka dia adalah najis, tidak boleh dipakai. Baik. Wa in taghayyara ahadu awsafihi bi mukhalatati madatin tahiratin, kalau seandainya salah satu sifatnya berubah disebabkan dimasuki oleh materi atau benda yang suci, tempat air kita di bawah jambu air. Jambu air itu banyak yang masak jatuh. Berubah enggak rasa airnya? Mesti berubah, agak asam-asam. Aromanya boleh jadi berubah. Daun masuk ke situ berubah menjadi warnanya agak hijau misalnya. Ya, tapi yang masuk itu adalah disebabkan oleh benda yang suci. Kal awraqil asjar, seperti daun pepohonan. Awis sabun atau sabun, awil isnan, awas sidr, wa ghairi dzalik, atau daun yang dijadikan untuk alat mandi, atau sidir, daun bidara atau yang lainnya, minal mawadit tahirah, dari benda-benda yang suci, walam yaghlib dzalikal mukhalitu alaih,
barang yang masuk tadi tidak mendominasinya. Ya. Fali ba'dul ulama fi dzalika tafsilun wa khilafun. Bagi sebagian ulama di situ ada penjelasan dan ada perbedaan. Was-sahihu annahu tahurun. Bahwasanya itu adalah suci. Yajuzu tatahhuru bihi minal hadathi wa tatahhuru bihi minan najasi. Boleh bersuci dari hadat, boleh bersuci dari najis. Baik, fa'ala hadha, berdasarkan ini yasihhu lana an naqul, maka sah kita mengatakan innal ma'a yanqasimu ila qismain. Air itu terbagi kepada dua. Al-qismul awal, ini kesimpulan ya. Bagian yang pertama, tahurun, adalah air yang tahur, suci dan mensucikan tadi. Yasihhu tatahuru bihi, sah kita bersuci dengannya, sawa'an kana baqiyan ala khilqatihi aw khalatathu madatun tahiratun lam taghlib alaihi wa lam taslubhu ismahu. Itu yang pertama adalah air suci. Ya, air suci yang boleh, yang sah kita bersuci dengannya. Apakah dia masih berada di atas keaslian ciptaannya, atau dicampuri oleh benda atau barang yang suci tapi tidak mendominasinya dan tidak menghilangkan namanya. Ya tadi, kopi masukkan ke dalam air, hilang airnya, mana air? Tinggal ada kopinya. Ya, tidak dikatakan sebagai air mutlak lagi, tapi dia sudah air kopi. Ya, berarti dia tidak mutlak. Ini selama dia tidak mendominasinya, maka itu sah. Begitu juga termasuk dengan misalkan sebagian pendapat seperti mazhab Syafi'i bahwa yang dimakan dengan air musta'mal. Apa yang dikatakan musta'mal? Adalah air yang apabila disentuh oleh tangan maka itu musta'mal. Maka orang berwuduknya tidak mau memasukkan tangannya ke dalam. Nah, coba kita lihat, tangan kita ini suci atau tidak? Suci. Suci ketemu dengan suci, tetap suci dia. Ya, makanya ketika kita berwudu, apalagi setelah bangun tidur, disuruh oleh Nabi apa? Mencuci tangan dulu sebelum kita memasukkan ke dalam bejana. Kenapa? Karena boleh jadi tangan kita ini terkontaminasi oleh najis. Waktu tidur kita menggarui entah kemana-mana, ya, maka boleh jadi dia ya kena najis. Maka hendaklah kita tuangkan dulu kemudian cuci. Kata Nabi SAW, idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilhu 3 marrat. Hatta yaghsilha 3 marrat. Apabila salah seorang yang tetamu bangun dari tidurnya, jangan dia masukkan tangannya ke dalam bejana sampai dia mencuci 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ya, maka oleh karena itu harus dia bersihkan dulu. Setelah dia bersihkan, baru dia masukkan tangannya ke dalam. Tangannya yang masuk ke dalam tidak menyebabkan air yang tersisa itu ya dari air musta'mal. Karena Nabi SAW berdasarkan hadis Maimunah ya, bahwasanya Nabi SAW mandi atau berwudu dari sisa air mandinya Maimunah. Ya, mandi pakai mungkin wadah lalu ngambilnya dengan tangan. Maimunah mandi junub. Ya, dalam sebagian riwayat dari Ashabus Sunan yang tadi adalah hadis keluar Imam Muslim, Ashabus Sunan dia mengatakan ightasalat ba'du azwajin Nabi SAW fi jafnatin. Sebagian istri Nabi mandi dari baskop. Faja'a Nabi SAW yatawadda minhu aw ghittasil. Datang Nabi setelah itu berwudu atau mandi. Faqalat, lalu dia mengatakan, yakni istri mengatakan, inni kuntu junuban, aku tadi junub, lalu mandi. Ya, qal, lalu Nabi mengatakan, innal ma'a la ya junub.
Sesungguhnya air itu tidak junub. Ini air yang dipakai walaupun dia kena, dia tidak menjadi berubah. Nah, pasti orang ketika mandi dia bercakan airnya masuk ke dalam. Kalau dulu nggak pakai baskom, nggak pakai gayung, dengan tangan. Ightiraf itu adalah dengan tangan. Nah, jadi langsung dengan tangan pasti bersentuhan tangannya dengan air. Kalau kita mandi di bak misalkan, ya bukan di shower ya, tapi di bak, itu pasti kita mandi pakai sabun. Boleh jadi sabunnya terbang, ya busanya masuk ke dalam tempat, dan itu adalah masih menjadi suci. Ini yang pertama. Yang kedua, al-qismus tsani, bagian yang kedua adalah najisun. Jadi air itu hanya dua, tahur, najis. Mana yang tahur? Yaitu adalah alladzi baqan ala khalqihi, yang masih berada atas penciptaannya, atau dia dicampur oleh sesuatu yang suci tanpa mendominasinya, yang tidak menghilangkan nama air, maka itu namanya air suci. Yang kedua adalah najis, la yajuzu isti'maluhu, tidak boleh dipakai. Fala yarfa'ul hadath, dia tidak bisa mengangkat hadath. Wala yuzilun najasah, dia tidak bisa menghilangkan najis. Wa huwa ma taghayyara ahadu awsafi bin najasah, yaitu air yang salah satu sifatnya, warnanya, rasanya dan aromanya, salah satunya berarti ya, berubah disebabkan oleh najis yang masuk. Ya, wallahu taala alam. Jadi kesimpulannya, air kita terbagi kepada dua, suci, najis. Suci adalah air yang masih di atas keasliannya, ya, atau dia bercampur dengan sesuatu yang suci yang tidak mendominasinya dan tidak menghilangkan namanya, yaitu nama air. Yang kedua adalah air najis. Mana yang dimakan dengan air najis? Adalah air yang mana salah satu sifatnya berubah disebabkan oleh najis. Tapi kalau seandainya air berubah surangnya, ya, misalkan sumur, biasanya adalah sumur yang kita nampung air hujan, ya, nampung air hujan. Kalau misalkan udah kemarau lama, itu boleh jadi dia berlumut, kemudian dia berwarna, ya, berubah warnanya. Maka itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa karena berubahnya bukan disebabkan oleh najis. Baik. Dengan demikian selesai bab pembahasan kita ya tentang ini. Coba kita lihat kalau ada pertanyaan. Bagi yang hadir mau bertanya silakan kirim pertanyaannya melalui WA 085972727277 085972727277. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat atau setelah berdoa? Setelah sholat dan setelah berdoa tidak ada sunnahnya. Setelah sholat kadang-kadang ada orang assalamualaikum itu lantainya diusap kemudian disapu ke wajahnya. Enggak ada sunnahnya. Ya, itu perkara baru. Adapun setelah berdoa menyapu wajahnya itu ada 4 riwayat hadis. Semuanya hadisnya dhaif. Ya. Apa hukum tahlilan kematian? Kalau yang dimaksud dengan tahlilan kematian ini adalah mentalqinkan la ilaha illallah kepada orang yang sekarat, maka itu adalah sunnah. Dalam hadis keluarkan Imam Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada mayatmu, maksud dari mayat adalah yang akan jadi mayat, yaitu yang sekarat. La ilaha illallah. Ya, kenapa kepada yang sekarang ini la ilaha bukan yang sudah menjadi mayat? Sebab kalau sudah menjadi mayat dia tidak bisa berbicara. Yang sekarat masih bisa berbicara.
Untuk apa gunanya? Agar ungkapan atau kata-kata yang terakhir dari dunia itu la ilaha illallah. Maka kita iringi, itu ratian. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Siapa yang perkataan yang terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia di ratian, di tahlilan, tidak ada gunanya lagi. Ya, dan tidak ada dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa hukumnya membaca usolli fardu solat sebelum solat, membaca niat, melafazkan niat, ya, adalah perkara yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Karena niat itu di hati. Maksud dari niat itu adalah kehendak hati, keinginan hati, maksud hati. Imam Nawawi mengatakan ketika kita ingin solat, kita hadirkan di dalam pikiran kita, ya, kita mau mengerjakan apa. Bagaimana cara berwudu Nabi yang benar? Ya, afwan Ustaz, biar yang lain tahu. Ya, supaya kita dan semuanya tahu. Ikuti kajian kita, insya Allah sampai kepada waktunya kita akan praktekkan bagaimana cara berwudu. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali nih. Apa hukumnya kunut subuh? Kunut mengkhususkan untuk kunut subuh tidak ada sunnahnya. Apa hukumnya air kencing kucing? Apakah najis? Ya, sepengetahuan saya kencingnya kucing adalah najis. Sepengetahuan saya. Ya, karena dia adalah hewan yang tidak boleh dimakan. Ya, maka kencing hewan yang tidak boleh dimakan najis. Tapi jilatannya tidak najis. Karena dalam hadis itu adalah sa'r, yaitu sisa dari bekas dari makan atau minumnya kucing. Dari hadis Abi Qatadah, bahwasanya dia berwudu, air itu tadinya diminum oleh kucing. Kucing cara minumnya dengan anjing sama, yaitu minum dengan lidah. Itu bahasa Arabnya walagha. Ya. Anjing apabila dia walagha, yakni minum dengan lidahnya tadi, maka airnya itu menjadi najis. Tempat bejananya harus disama, ya, dibasuh 7 kali. Salah satunya yang pertama adalah dengan tanah. Tapi kalau seandainya kucing tidak. Nah, karena kucing itu adalah hewan yang selalu berada di lingkaran kita. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya solat buru-buru? Kalau tidak ada tomak ninahnya tidak sah. Karena ada seorang solat, lalu dia setelah solat datang kepada Nabi. Dia salam, kemudian Nabi bisa jawab salamnya, lalu Nabi mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Solatlah kamu, sesungguhnya engkau belum solat. Lalu dia solat lagi, kemudian salam lagi, diulangi lagi sampai 3 kali. Kata Nabi SAW, "La husin ghairah." Aku tidak mampu untuk mempercantik lebih dari itu. Lalu Nabi mengatakan, jika kamu solat dan seterusnya, hendaklah bertomak ninah. Mana ukuran tomak ninah? Kembalinya persendian pada masing-masing tempat. Ya, tapi tidak tergesa. Ini belum lagi ruku dan berdiri, belum lagi berdiri sudah sujud, belum lagi kepala kanai di kedianu, ya sudah bangkit lagi. Ini namanya terburu-buru yang tidak ada tumakninah, apalagi sholat 23 rakaat cuma dilaksanakan 7 menit. Maka ini ada sholat yang batil, ya, karena tidak ada tumakninahnya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada lagi bagaimana cara mandi wajib sesuai dengan sunnah. Begitu juga nanti datang waktunya, ya, akan kita jelaskan. Wah, ini panjang sekali tentang sholat jamak, sholat qasar. Ya, tinggal bagi yang bertanya, ikuti kajian kita setiap hari Senin, ya, pada maghrib insyaallah taala.
bisa kita mengikutinya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kalau seandainya ada air, ada orang di kolam renang, kencing dalam kolam renang, sedang berenang atau diam dia sendirian kan, ya kencing dia, bagaimana airnya? Maka dalam hal ini airnya itu namanya mustahbar, air yang banyak. Ya, kata Nabi SAW berdasarkan hadis dikeluarkan oleh yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya, kata Nabi SAW, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabath." Apabila air itu 2 kulah. 2 kulah itu kurang lebih 204 liter. 204 liter kurang lebih. Kalau Kalau kolam renang, nggak ada kolam renang 1x1 kan? Ya, itu namanya berandam, tidak kolam renang. Kemudian mustahbar, di mustahbar itu maksudnya air yang banyak. Terjadi perbedaan pada ulama, mana yang dikatakan mustahbar itu? Ada mengatakan kalau digikuan ujung tapinya, tapi sinan tidak bergerak. Ya. Tapi kalau misalkan baskom, misalkan gikuan ujungnya kesiku pasti ya. Nah jadi itu dianggap mustahbar itu mirip dengan laut, gitulah. Jadi airnya banyak, maka itu dimasuki oleh najis, nggak apa-apa. Di sini ada kurangan, orang sedang memandung sinan, orang sikuba wudhu misalkan, ya di musola atau masjid yang ada tabe-nya, boleh tidak berwudu? Ya boleh berwudu. Ini sinannya walaupun 1 kolam, karena airnya adalah mustahbar, yaitu air yang banyak, ya lebih dari 2 kulah. Tapi kalau air sedikit kena najis, maka itu nggak boleh. Dalilnya mana? Hadis yang kita sebutkan tadi. Kita disuruh untuk mencuci tangan sebelum, ya. Contoh misalkan dalam galeh masuk 1 tetes air kencing, berubah nggak warnanya? Nggak akan berubah. Tapi kalau yang memang itu adalah najis, masuk dia nggak boleh. Karena tadi kalau air sedikit, ya maka itu akan najis. Berdasarkan hadis yang tadi, wudu itu kan Nabi berwudu adalah berwudunya 1 mud, air sedikit, ya. Jadi sebelum kita berwudu kita cuci tangan dulu, supaya apa? Supaya air tadi tidak terkontaminasi oleh najis. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.